Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bikum di video jadid. Di video kali ini saya mau share sama teman-teman beberapa bahasa isyarat atau isyarat tubuh yang sering digunakan di Sudan. Awal pertama kali kita datang ke Indonesia, kalau ketemu dengan orang yang belum bisa dengan bahasa Arab dan belum bisa dengan bahasa Inggris, kita menggunakan bahasa isyarat. Hanya bahasa isyarat yang sering kita gunakan itu adalah mungkin satu, yaitu misalnya mau beli sesuatu. Ini. Begini, artinya ini dan ini harganya berapa. Jadi ini salah satu hal yang bisa memudahkan komunikasi antara dua orang yang tidak bisa bahasa yang sama. Jadi setelah menonton video ini dan pergi ke Sudan, kamu bisa menggunakan bahasa isyarat ini di Sudan insya Allah. Isyarat-isyarat ini seperti apa? Mari kita bahas. Isyarat yang paling penting dan sering digunakan itu isyarat salam. Jadi orang kalau jauh terus mau sampaikan salam begini dari jauh, atau kalau jauh sekali begini harus angkat tangan ya. Ini untuk salam. Terus isyarat untuk suruh anak-anak diam. Isyarat ini mungkin mirip dengan isyarat yang ada di Indonesia, yaitu begini. Jadi isyarat ini digunakan sering di rumah, misalnya kalau kita waktu anak-anak lagi main, terus ada yang mau tidur atau lagi tidur, ada orang yang datang atau yang tidur sendiri, suruh kita diam, artinya diam, jangan ribut karena ada orang sedang tidur. Isyarat untuk sabar, ini isyarat untuk sabar atau tunggu. Isyarat ini bisa digunakan di dalam dua hal. Yang pertama, sabar atau tunggu, tergantung kondisi yang digunakan. Kalau misalnya mau suruh sabar begini, hanya kondisi kedua sabar tapi dengan wa'id. Saya kurang tahu apa bahasa Arabnya wa'id. Jadi kalau misalnya saya berbuat salah di rumah waktu kecil, terus orang yang lebih tua daripada saya suruh saya begini, artinya tunggu saja, saya akan dihukum. Jadi setelah beberapa waktu lagi saya akan dihukum karena saya melakukan hal yang salah. Isyarat mata. Isyarat mata ini digunakan jika misalnya antara teman, jika teman saya maunya saya iyakan apa yang dia bilang. Dan ini sering digunakan jika orang lagi bercanda. Kalau dia berbicara suruh saya begini, artinya artinya diam atau iyakan apa yang dia bilang. Terus digunakan lagi untuk menggombal cewek, dan saya tidak anjurkan untuk digunakan dengan cewek karena itu hal yang salah. Terus isyarat lagi kalau mau saya bilang untuk teman saya bahwa orang ini orang tidak waras begini. Ini artinya orang tidak waras. Harus putar ya. Artinya orang tidak waras. Terus isyarat untuk menolak. Kalau saya menolak sesuatu, ada yang orang mau beri saya sesuatu atau suruh saya sesuatu, saya bilang begini. Ini harus di tengah, begini. Atau begini. Begini juga untuk menolak sesuatu yang diberikan atau yang disuruh. Isyarat menunjuk sama juga seperti isyarat menunjuk yang di Indonesia. Begini artinya menunjuk orang atau sesuatu, dan begini menunjuk diri sendiri. Kadang-kadang juga di Sudan digunakan begini untuk menunjuk diri sendiri. Kalau mau bilang terima kasih dengan isyarat, bilang begini. Begini artinya terima kasih. Kalau mau begini syukran boleh, dengan bicara boleh, dengan begitu saja boleh. Misalnya juga ini digunakan laki-laki yang tidak salam. Kan di sini beda ya, beda di sini. Kalau laki-laki tidak salam dengan perempuan, jadi dia begini. Atau misalnya kasih dua tangannya ke belakang.
Ini untuk laki-laki yang tidak salam kepada perempuan. Terus isyarat bahwa saya sudah mendapatkan ide baru. Begini. Begini. Ini isyarat bahwa saya sedang berpikir dan saya sudah mendapatkan ide tentang apa yang saya pikirkan. Isyarat lagi yang digunakan, misalnya saya sedang menghitung. Begini. Ada juga yang begini. Jadi beda ya. Terus ada isyarat bahwa saya perhatikan kamu. Saya sudah lihat apa yang kamu melakukan. Begini. Ini artinya saya melihat apa yang kamu lakukan. Isyarat yang paling penting dan sering digunakan juga isyarat kenapa. Ini kenapa atau apa. Ini artinya apa. Ini juga bisa digunakan untuk menentukan harga sesuatu. Misalnya mau kasih isyarat, artinya ini harganya berapa. Ada isyarat yang ada di Indonesia terus tidak ada di Sudan. Dan isyarat ini membuat diri saya susah untuk melakukan saat pertama kali saya datang ke Indonesia, yaitu isyarat permisi. Isyarat permisi itu yang begini, yang kasih tangan terus bilang permisi begitu. Di Sudan kalau orang mau lewat tidak membuat isyarat atau apa, dan bahkan kadang-kadang juga ada yang tidak minta izin. Ada yang minta izin, tapi biasanya tidak minta izin. Hal biasa, saya lewat di depan orang yang banyak, sedikit, pokoknya saya lewat saja. Kecuali kalau misalnya di jalan orang yang saya tidak tahu misalnya, atau saya tahu cuma lama tidak ketemu, saya salam, Assalamualaikum. Dan budaya salam di Islam itu yang bergerak salam kepada yang tidak bergerak. Misalnya saya datang kepada orang, saya yang harus salam duluan. Saya lewat di depan orang, saya yang harus salam duluan. Ini beberapa isyarat yang sering digunakan di Sudan sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat, dan jika ada yang pergi ke Sudan bisa menggunakan isyarat ini. Syukran ala al-musyahada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.